Tanpa terasa air mata Amira menetes dan membasahi pipi tanpa ada suara tangis. Rasanya sangat sesak dan perih hatinya mendengar percakapan Nando dan Agnes. Mungkin hatinya terlalu sensitif atau memang obrolan mereka seharusnya tidak dia dengar. Cepat-cepat Amira mengeringkan air mata dan membebaskan hidungnya dari rasa pengar dan perih. Setelah beberapa kali melakukannya, akhirnya terdengar helaan nafas panjang dan telah memutuskan. Amira berputar meninggalkan pintu ruangan kerja Nando dan kembali berjalan keluar. "Mbak, boleh saya titip ini untuk Pak Nando?" tanya Amira menghampiri meja customer service yang tadi menunjukkan arah ruangan kerja Nando. "Apa Pak Nando tidak ada, Mbak? Hari ini beliau tidak ada acara apa-apa di luar loh." Dia heran dan bingung. "Sepertinya sedang sibuk," jawab Amira sembari mengulas senyum. Sekali lagi petugas mengernyitkan kening dengan kedua mata, menatap heran dan bingung. Tidak ada tamu, tidak ada agenda khusus yang dia tahu untuk hari ini. "Biar saya hubungi Pak Nando, Mbak," ucapnya masih tidak percaya pada apa yang dikatakan Amira. "Tidak perlu, saya titip saja ini. Lagi pula, saya juga buru-buru," Amira melarang. "Tapi, saya titip ya." Amira cepat-cepat menyodorkan berkas yang dibawa pada petugas dan segera meninggalkan tempat itu dengan cepat. "Terima kasih," sambungnya lalu pergi. Petugas jelas saja bengong, masih dengan rasa bingung, heran dan tidak mengerti apa yang terjadi pada Amira. Tidak mau ambil pusing memikirkan orang lain, segera setelah Amira pergi, dia pun menghubungi ruangan Nando. Beberapa menit setelah menerima telepon, Nando langsung bergegas dan datang. "Apa dia sudah pergi?" tanyanya dengan bola mata mencari keberadaan Amira. "Sudah, Pak. Sepertinya buru-buru." Nando terdiam. Neni mengatakan Amira yang akan mengantar berkas laporan kedai ayam miliknya dan sudah pergi sejak beberapa waktu lalu dan memang dia sudah menunggu kedatangannya. Tiba-tiba mendengar Amira pergi begitu saja tanpa menemuinya dan malah menitipkan berkas itu, Nando merasa khawatir. Nando segera menghubungi Amira, namun nomornya tidak aktif. Dia pun langsung menghubungi Agnes. Dia merasa ada yang terjadi, sehingga Amira seperti ini dan tidak mau menemuinya. Kalau tidak mungkin Amira menitipkan laporan penting ini pada customer service dan tidak mau bertemu dengannya. "Sayang, aku pergi keluar sebentar. Kamu bisa kan pulang sendiri? Atau aku minta sopir mengantarmu?" "Aku pulang sendiri saja." "Oke, hati-hati di jalan ya. Kabari aku kalau sudah sampai rumah. Malam nanti aku akan menjemputmu," ucap Nando sembari berjalan. Sedangkan Amira sudah berjalan untuk kembali ke rumah. Dengan dada sesak dan tangis terpendam, melajukan motor kesayangannya. Beberapa kali menghindari kesedihannya sendiri dan menguatkan hati untuk tidak terlalu larut dan memikirkan apa yang dia dengar. Sesampainya di rumah, Amira segera membuka pintu pagar dan menyandarkan motornya. Kedatangannya langsung disambut oleh buah hatinya dengan wajah ceria. "Mama!" sambut Axel berlari ke arahnya. Amira tersenyum melihat keceriaan Axel. Rasa sedih yang tadi menghampirinya terasa langsung menghilang melihat senyum polos tanpa dosa Axel. Bocah kecil itu selalu bisa menjadi obat dalam hatinya. Amira segera berjalan dan menjongkok, menyentuh pundak Axel, dan memberikan satu kecupan. "Anak mama sudah siap?" Amira menyunggingkan senyum melihat penampilan Axel yang sudah sangat rapi dan harum oleh minyak wangi anak-anak. "Sudah, Ma. Memangnya kita mau pergi kemana, Ma?" "Kita mau jalan-jalan, sayang." Amira merapikan topi Axel, lalu memeriksa tas kecil di punggung putranya. "Sama Om Nando." Amira terdiam saat menatap lekat wajah Axel. Nama Nando rasanya sudah melekat dalam hati Axel. Sesaat kemudian dia pun tersenyum. "Tidak, sayang. Om Nando sibuk. Kita baru saja." "Tidak apa-apa, bukan?" sembari mengusap rambut dan kepala. "Tidak, Ma. Yang penting kita berdua. Itu sudah cukup. Aku sudah senang," jawab Axel pengertian. Amira kembali tersenyum haru. "Oke, sekarang kita berangkat," ucap Amira sembari berdiri dan menggandeng tangan Axel. Amira lantas mengarahkan pandangannya pada Inem yang sejak tadi berdiri memperhatikan mereka.
Bo, apa semua sudah disiapkan? Tanyanya melihat koper kecil yang Inem bawa. Sudah, Mbak. Mbak Amira pasti kembali lagi kan? Wajah Inem terlihat sedih dan murung. Pasti, Bo. Aku dan Axel hanya pergi beberapa hari saja. Bo Inem juga hati-hati ya. Nanti kalau udah sampai kampung kabari aku. Iya, Mbak. Pasti. Inem tersenyum. Amira segera menaprik kopernya dan berjalan menuju luar pagar karena taksi yang mereka pesan sudah tiba. Sebelum masuk taksi, kembali melihat ke arah Inem yang mengantarnya. Mbak, maaf, saya nggak bisa ikut. Sesal Inem. Tidak apa-apa, Mbok. Beberapa hari lalu, Inem sudah membicarakan masalah cutinya pada Amira. Dia mengambil cuti beberapa hari untuk pulang kampung karena kerabatnya akan mengadakan pesta pernikahan anaknya. Amira pikir saat Inem tidak ada, dia juga akan bawa Axel keluar kota untuk beberapa hari. Hanya saja belum tahu mau kemana dan kapan. Semua ini sebenarnya tidak ada dalam rencana Amira sebelumnya. Hanya saja saat dalam perjalanan pulang dari perusahaan Nando, Amira telah memutuskan. Sebelum pulang dan menghubungi Inem untuk menyiapkan beberapa pakaian milik dia dan Axel. Sehingga saat tiba di rumah, mereka bisa langsung berangkat. Beberapa waktu setelah taksi yang Amira dan Axel tumpangi pergi, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pagar rumah Amira. Saat itu, Inem baru selesai memindahkan motor ke dalam rumah dan bermaksud untuk menutup pintu. Melihat mobil Nando datang, Inem langsung menyambutnya. Bo, apa Amira sudah pulang? Tanya Nando. Inem tidak langsung menjawab pertanyaan Nando. Wanita setengah baya itu masih mengedarkan pandang ke arah perginya Amira dan Axel. Bo, Nando kembali memanggilnya. Mbak Amira baru saja pergi. Jawabnya sedikit ragu karena Amira berpesan untuk tidak mengatakan pada siapapun kemana dia pergi. Pergi? Pergi kemana? Nando masih terlihat tenang karena dia pikir Amira hanya pergi untuk kepentingan rumah dan belanja. Mbak Amira tidak mengatakannya, jawab Inem. Axel? Nando menanyakan Axel juga. Ikut Mbak Amira? Baiklah, kalau begitu aku tunggu mereka di dalam. Nando berjalan untuk masuk. Melihat Nando berjalan masuk melintasinya, Inem tiba-tiba merasa gemetar dan gelisah. Tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya pada Nando tentang kepergian Amira. Meski Amira mengatakan akan kembali, tetapi kepentingannya yang mendadak membuatnya tidak yakin bila dia akan kembali lagi ke rumah itu. Apalagi Amira berpesan untuk tidak mengatakan pada siapapun kemana dia pergi. Inem berjalan di belakang Nando dan terus mengikutinya. Hingga Nando duduk di kursi ruang tamu. Inem masih merasa gelisah dan tidak tenang. Dia berdiri di depan Nando dengan kedua tangan saling meremas di depan perutnya. Bo, ada apa? Nando curiga dan heran melihat sikap Inem yang tidak biasa. Tidak ada, mau minum apa? Biar aku buatkan. Inem semakin gugup. Tidak usah. Inem kembali diam dan kembali menunjukkan rasa gelisahnya. Nando yang sudah mengalihkan pandangannya pada ponsel dan membalas pesan Agnes mengatakan bila dia sudah sampai di rumah. Nando kembali melihat Inem dan kembali merasa heran. Bo? Nando menatapnya lekat. Dia tidak yakin bila Inem baik-baik saja. Tuan, beberapa hari ini saya izin mau pulang kampung. Akhirnya Inem mengutarakan perihal izinnya. Apa kamu sudah mengatakannya pada Amira? Nando merasa sedikit lega. Ternyata yang membuat sikap Inem sedikit aneh adalah perihal izin. Dia pikir mungkin Inem harus minta persetujuan padanya karena selama ini Inem masih menjadi tanggungannya. Nando yang membayar gajinya setiap bulan. Sudah, jawab Inem. Kalau sudah mendapatkan izin, tidak apa. Nanti masalah Axel, biar dia ikut ke kedai atau aku yang akan menjaganya saat Amira pergi bekerja. Ucap Nando sembari menyandarkan punggung dan kembali duduk dengan santai. Inem kembali terlihat gugup dan bingung. Bo, apa lagi? Nando kembali melihat Inem. Itu Axel dan Mbak Amira tidak ada di rumah juga. Ucap Inem ragu. Memangnya kamu berangkat kapan? Nando pikir Inem akan berangkat sekarang, tapi tergendala karena Amira dan Axel tidak ada di rumah, makanya dia bingung. Besok pagi.
Lalu, Nando mulai tidak yakin. Mbak Amira dan Axel juga pergi untuk beberapa hari ini. Akhirnya Inem tidak bisa menutupi rahasia yang buatnya tidak tenang. Pergi? Kemana? Nando mulai merasa tidak tenang. Matanya membulat kaget. Inem telah lama bekerja pada Nando untuk menutupi kebohongan rasanya sangat sulit. Kebutuhan sehari-hari keluarganya, Nando yang menanggung dan membantunya. Tidak ada yang bisa diberikan Inem untuk membalas kebaikannya. Hanya dengan pengabdian dan kejujuran, itulah Inem merasa bisa membalas kebaikan Nando, meski sebenarnya tidaklah cukup. Karena hal itu, dia pun menceritakan apa yang terjadi hari ini pada Nando saat Amira memintanya mengemasi pakaian dan Axel. Apa dia mengatakan akan pergi kemana? Nando menjadi semakin cemas dan tidak tenang. Tidak. Tapi dia mengatakan akan kembali dalam beberapa hari lagi, jawab Inem. Nando tersenyum sakit. Kembali? Aku tidak yakin. Gumam Nando merasa pikirannya kacau. Nando meninggalkan rumah Amira dengan langkah lesu. Seperti belum percaya dan tidak ikhlas, pria itu kembali menoleh dan memperhatikan rumah kecil sederhananya saat kakinya di ambang pintu pagar. Hanya ada Inem yang berdiri di ambang pintu rumah. Biasanya ada Axel di sana yang melambaikan tangan untuk mengantarnya pulang. Dia pasti kembali. Gumamnya sangat lirih menghibur diri sendiri. Baru saja menghidupkan mesin mobil, ponselnya berdering. Notifikasi pesan masuk. Nando dengan cepat membuka dan berharap pesan itu dari Amira. Semangat yang baru saja terlihat kembali surut ketika nama yang terdaftar di dalam layar ponselnya bukan nama yang dia inginkan. Setelah membaca pesan, Nando segera melakukan panggilan telepon. Sayang, maaf. Sepertinya malam ini aku tidak bisa menjemputmu untuk makan malam di luar. Baru saja aku mendapatkan kabar kalau klien dari luar kota akan datang malam ini. Aku harus menjamu mereka. Atau kamu akan ikut saja denganku? Ucap Nando dengan wajah penuh sesal dan merasa bersalah. Tidak, Nando. Aku sedang tidak ingin bertemu siapa-siapa malam ini. Tidak apa, masih ada hari lain untuk kita, jawab Agnes di seberang sana. Benar. Nando senang atas pengertian Agnes. Malam ini aku akan pergi ke rumah Amira saja. Nando terdiam. Tidak mungkin dia mengatakan bila Amira dan Axel tidak ada di rumah. Mereka sedang pergi keluar kota dan dia sendiri tidak tahu kota mana yang mereka tuju karena saat dia pergi tidak mengatakan kalau akan pergi ke rumah Amira. Hanya saja dia tidak bisa membiarkan Agnes pergi dan akhirnya kecewa seperti dirinya. Sayang, kamu istirahat saja malam ini. Amira dan Axel tidak ada di rumah. Akhirnya Nando melarang Agnes pergi. Kemana? Dia izin padaku akan pergi keluar kota beberapa hari ini. Nando merasa lega karena kekasihnya itu tidak banyak bertanya tentang kepergian Amira dan Axel, sehingga dia tidak perlu berbohong terlalu banyak. Sebenarnya Nando tidak memiliki niat untuk berbohong dan memang Inem mengatakan Amira sedang pergi keluar kota. Hanya saja tidak izin padanya. Tidak puas dengan jawaban Inem, Nando melanjutkan kendaraannya menuju kedai dan mencari tahu tentang kepergian Amira. Neni, apa kamu yakin Amira tidak mengatakan apa-apa padamu? Tanya Nando setelah mengetahui bila Neni juga tidak tahu kalau Amira pergi keluar kota. Tidak, Pak. Hari ini aku meminta tolong Amira mengantar berkas laporan karena anakku sakit. Dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang kepergiannya. Neni juga heran kenapa Amira pergi secara mendadak dan tidak memberitahu siapapun. Melihat Neni bingung, Nando segera menyadarinya. Dia mengirim pesan dan izin padaku, hanya saja tidak mengatakan mau keluar kota. Ucap Nando kembali menutupi yang sebenarnya. Sepertinya Nando tidak ingin nama Amira terkesan buruk di mata orang lain. Meski dia sendiri kesal dan bingung, namun tetap bersikap tenang dan seolah-olah Amira telah mengatakannya padanya dan meminta izin. Nando pergi ke ruang kerjanya untuk menenangkan pikiran dan menghubungi nomor Amira. Sayangnya nomor itu tidak aktif. Hingga hampir malam, Nando baru keluar dari ruangan kerjanya dan pergi untuk menjamu klien perusahaan seperti yang dia katakan pada Agnes. Hingga keesokan harinya,
Tidak ada kabar dari Amira. Nomor kontaknya pun masih belum aktif. Sepertinya Amira sengaja pergi dan menghindarinya atau malah menghindari Agnes. Karena meski dia telah menerima Agnes dan hubungannya mereka tampak baik, sepertinya Amira masih belum bisa menerima Agnes sebagai saudara atau sekedar teman. Nando, apa kamu tidak pergi ke perusahaan hari ini? Agnes menghubungi Nando karena saat ini dia tiba di perusahaan, kekasihnya itu tidak ada di ruangan kerjanya. Padahal hari ini ada rapat penting dengan klien yang semalam makan bersamanya. Aku pergi, hanya saja aku mampir ke kedai sebentar. Ada yang harus aku selesaikan di sana, jawab Nando sembari merapikan pakaiannya. Ya, saat ini Nando masih berada di rumah, karena memikirkan kepergian Amira tanpa kabar. Semalam dia tidak bisa tidur dengan nyenyak dan akhirnya bangun kesiangan. Apa perlu bantuan? Tidak sayang, aku di kedai hanya sebentar saja. Setelah itu, aku akan segera pergi ke kantor. Tolong kamu siapkan semua keperluan kita untuk rapat ya. Oke, hati-hati di jalan, kabari aku kalau kamu butuh bantuan di kedai. Aku akan datang menggantikanmu selagi kamu rapat. Tidak sayang, kamu ikut rapat bersamaku. Sudah ya, aku berangkat. Nando mengakhiri panggilan dengan terburu-buru tanpa menunggu jawaban dari Agnes. Dia pun langsung bergegas dan pergi. Sesampainya di kedai, Nando mengumpulkan semua karyawan sebelum mereka memulai pekerjaan. Banyak hal yang disampaikan, terutama tentang penjualan dan jumlah pengunjung yang meningkat. Nando juga berjanji akan berikan reward pada mereka bila keuntungan mereka melebihi target. Seperti tidak memiliki rasa lelah, pria itu langsung melanjutkan kendaraannya ke perusahaan setelah menggorek pandangan beberapa karyawan tentang Amira. Di perjalanan, bibirnya tersenyum samar mengingat beberapa pendapat tentang Amira. Rata-rata mengatakan bila Amira adalah wanita yang kuat dan baik. Mereka juga memuji kegigihan Amira sebagai single mama. Kamu memang harus menjadi kuat, Amira. Jangan biarkan orang lain menindas dan membuatmu lemah. Gumam Nando kembali tersenyum. Kedatangan Nando langsung disambut oleh Agnes. Apa masalahnya sudah selesai? Tanyanya sembari membantu Nando melepaskan jasnya. Ya? Apa mereka belum datang? Sahut Nando sembari duduk. Belum, mungkin 30 menit lagi. Agnes memberikan minum pada Nando dan langsung disambut. Bahkan air dalam gelas itu langsung habis. Nando mengembalikan gelasnya pada Agnes. Sangat haus. Ekspresi Agnes terkejut namun senang. Aku haus sekali. Sahut Nando menyambut wajah ceria Agnes. Apa di kedaimu tidak ada minuman? Canda Agnes. Tidak? Nando mengambil gelas dari tangan Agnes, lalu meletakkan di atas meja. Dengan lembut ditariknya tubuh sang kasih dan mintanya untuk duduk di atas pangkuannya. Kedua tangan melingkar pada pinggang ramping yang tertutup oleh blazer. Aku sudah tidak sabar ingin memilikimu sayang. Lirih Nando tepat di telinga Agnes dan kembali menyentuh lembut leher Agnes dengan sapuan bibirnya. Nando, sudah siang. Agnes terpaksa mendorong tubuh Nando dan melepaskan diri. Sayang, kamu menolakku. Nando menatapnya lekat. Agnes pun membalas dengan tatapan yang sama, namun sedikit merasakan hal yang berbeda. Nando, ada apa denganmu? Nando terdiam mendapat pertanyaan dan tatapan curiga Agnes atas sikapnya. Segera dia memutar tubuh, menghindari tatapan Agnes, dan membenarkan kancing pada lengan kemejanya. Nando, kejar Agnes. Nando memutar tubuh, lalu mendekap kedua sisi pipi Agnes. Memberinya satu tatapan teduh, namun penuh penyesalan. Dari cara Agnes melihatnya, dia mengerti. Kekasihnya itu khawatir atas sikapnya. Dia pun menyadari hal itu. Memang tidak biasanya dia berlaku buas seperti itu, apalagi di dalam kantor. Sayang, maafkan aku. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Sesal Nando. Dia memang tidak bisa menahan diri setelah mencium bibir Agnes dalam waktu yang cukup lama dan mendalam. Di saat pikirannya tidak tenang dan sedikit kacau, Nando melampiaskan pada Agnes dengan gairah laki-lakinya, hingga akhirnya dia sendiri yang tidak bisa menahan dan kecanduan. Untung Agnes mendorong dan menyadarkannya. Andai tidak, mungkin mereka akan melakukan hal yang belum boleh mereka lakukan sebelum pernikahan terjadi. Nando, apa ada pikiran yang mengganggumu? Insting seorang wanita ternyata tidak bisa diremehkan.
Tidak ada. Aku hanya tergoda pada manisnya bibirmu. Gelit Nando. Kamu yakin hanya itu? Agnes masih belum terlihat yakin. Ya, memangnya apa lagi? Nando membuat wajah dan suaranya terdengar ceria dan tanpa beban yang lain selain yang dikatakannya, agar Agnes percaya dan tidak berpikir macam-macam tentang sikapnya. Untuk mendukung jawabannya, satu kecupan manis diberikan pada kening Agnes. Kali ini, Nando menghindari bibir Agnes karena tidak ingin kilaf kembali. Sayang, lain kali kalau aku kilaf lagi, maka kamu harus ingatkan aku seperti itu. Sembari mendekap erat wajah Agnes. Kita akan selalu menjaga, bukan? Ya, pasti. Nando tersenyum, meyakinkan dan akhirnya suasana yang kembali mencair. Kepergian Amira benar-benar membuat Nando terus memikirkannya. Bahkan hampir saja dia melukai Agnes karena pelampiasan rasa kesal dan gelisahnya. Untuk Agnes selalu pengertian dan sabar. Waktu juga yang membuatnya lega. Karena panggilan rapat penting, sehingga Nando bisa melupakan sejenak masalah Amira dan Agnes. 3 hari sudah berlalu. Tidak ada kabar dari Amira dan mereka belum kembali. Nomornya juga masih tidak aktif. Selama itu juga Nando masih mencari tahu kemana perginya Amira dan Axel. Hampir setiap pagi dan sore dia datang ke rumah Amira hanya untuk memastikan apakah Amira dan Axel sudah kembali. Siapa sih pagi-pagi begini sudah berisik? Makin Nando dari dalam selimutnya. Pagi ini pria itu sengaja bangun siang karena hari ini hari Minggu dan tidak ada acara kemana-mana. Agnes sedang keluar kota bersama keluarganya, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan selain tidur dan bangun siang. Masih dengan mata terpejam dan kepala bersunyi di dalam selimut, tangan Nando terulur keluar meraba-raba mencari ponselnya. Setelah menemukan benda pipi yang berdering dan bergetar bisrik, Nando masih enggan membuka mata dan kembali memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam selimut. Halo? Sapanya lemah mendekatkan benda pipi itu pada telinganya. Dia menyetel ponselnya secara otomatis menjawab saat benda pipi itu menyentuh telinganya sehingga tidak perlu menggeser atau menekan tombol untuk menjawab. Tanpa melihat siapa yang menghubunginya, pria itu dengan malas menanggapi panggilan masuk. Om Nando, aku kangen. Suara di seberang sana terdengar cukup cempreng dan sangat nyaring, yang jelas sangat tidak asing di telinganya. Suara yang sangat dirindukan dan dicari selama beberapa hari ini. Meski cempreng hingga hampir melukai dan memecahkan gendang telinga Nando, tapi Nando senang. Jelas saja sapaan itu langsung membuat mata Nando membuka lebar dan tubuhnya terduduk sempurna, seperti mendapat sambaran petir yang mengandung aliran listrik sangat tinggi, hingga membuat tubuh malas Nando menjadi berenergi dan tegas sempurna. Axel? Masih tidak percaya dan mengira dirinya hanya mimpi mendengar suara Axel. Nando menjauhkan ponselnya dari telinga dan melihat nama kontak yang memanggilnya. Hanya mimpi. Lirinya lemah ketika melihat yang melakukan obrolan dengannya bukan nomor Amira, melainkan nomor yang tidak tersimpan dalam ponselnya. Meski begitu, Nando mencoba untuk meyakinkan diri atas apa yang dia dengar. Halo? Sapanya kembali mendekatkan benda pipih itu di telinga Nando. Halo? Siapa ini? Halo? Nando tidak mendengar suara apapun dari ponselnya hingga layarnya kembali mati. Nando memperhatikan ponselnya dan kembali memeriksa nomor yang baru saja menghubunginya. Nomor ini benar-benar asing baginya. Nando kembali lemas. Tangan dan tubuhnya kembali terkelai dengan ponsel masih dalam genggamannya. Nando mengempatkan tubuhnya dan terbaring dengan kedua kaki masih saling menyilang karena saat bangun tadi, kaki Nando langsung menyilang bersila, matanya kembali terpejam. Ada rasa kecewa yang tersirat saat mengetahui bila dia hanya mimpi mendengar suara Axel. Di saat Nando memutuskan untuk kembali tidur dan melanjutkan mimpinya dalam rasa kecewa dan lemah, di sudut kata lain terdengar suara nyaring dan kesal. "Mah, kenapa ini?" teriak Axel merasa kesal. "Apa sayang?" Amira cepat-cepat mengeringkan tangannya dan berjalan mendekati Axel. Suara dan juga ekspresi kesal Axel membuatnya harus segera mendekat dan mencari tahu. Ada apa? Suaranya sangat lembut. Om Nando tidak menjawab teleponku.
Adunya dengan wajah cemberut. "Kamu menghubungi Om Nando?" Amira kaget. "Iya, coba lihat." Amira meminta Axel menyerahkan ponsel yang dia pegang dan dia gunakan untuk menghubungi Nando. Dia memeriksa bahwa panggilan itu masih terhubung. Amira mencoba mendengarkannya, namun tidak ada suara apa-apa di sana. Tidak ada suara Nando juga. Amira memastikan sambungan teleponnya. Apa mungkin salah nomor? Amira berusaha mengingat nomor Nando. Mama mungkin salah nomor. Aku ingat nomor Om Nando. Bu Inem selalu mengingatkan aku agar aku tidak melupakan nomornya. Axel melakukan protes saat Amira mengira nomor yang dihubungi Axel bukan nomor Nando. Inem memang selalu mengingatkan Axel untuk menghafalkan beberapa nomor orang-orang terdekat yang penting agar suatu saat nanti, bila dalam kesusahan atau kehilangan kontak, dia masih bisa menghubungi dengan nomor lain. Selama ini nomor yang ditekankan untuk diingat oleh Axel adalah nomor Nando, Amira, dan juga nomornya sendiri. Amira saja tidak tahu kalau ini mengajarkan hal itu pada Axel. Dia sendiri tidak terlalu hafal nomor Nando, apalagi nomor yang lainnya. Makanya saat ponselnya hilang karena kecopetan saat di terminal bus, Amira tidak bisa menghubungi siapa-siapa.